Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, siswa-siswi SDT At-Taqwa 02, bertemu lagi dengan channel SDT At-Taqwa 02. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas hal-hal yang membatalkan puasa dan syarat sah berpuasa. Tentunya kalau kita ingin puasanya sempurna, maka kita harus memahami dulu dan lebih tahu dulu apa itu syarat sah dan yang membatalkan puasa. Baik, anak sekalian, yang pertama, syarat sah puasa yang pertama adalah beragama Islam. Ya, orang non-Islam tidak sah puasanya. Walaupun dia tidak makan, tidak minum, kalau dia tidak beragama Islam, maka tidak sah puasanya. Yang kedua, syarat sah puasa adalah mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang yang memahami tentang hukum-hukum puasa. Ya, tentunya kalian sudah tahu bahwa puasa itu hukumnya adalah wajib, ya. Maka kalau kita sudah tahu bahwa hukumnya wajib, maka kita harus laksanakan. Yang ketiga, syarat sahnya puasa adalah mampu melaksanakan puasa. Ya, artinya apa? Badannya sehat, ya. Kalau badannya sakit, boleh dia tidak berpuasa. Tetapi kalau dia badannya sehat dan mampu, maka dia wajib berpuasa. Kemudian yang keempat, syarat sahnya puasa adalah sehat. Ya. Jadi yang sah puasa itu adalah orang yang sehat. Kalau orang yang sakit umpamanya, atau dia ada masalah dalam tubuhnya, kalau dia tidak makan umpamanya satu hari bisa menyebabkan mudarat baginya, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Ya, jadi syarat keempat adalah sehat. Kemudian yang kelima, syarat sah puasa adalah tidak dalam perjalanan atau musafir, ya. Nah, musafir di sini adalah orang yang melakukan perjalanan yang jauh, ya, minimal adalah 80 km, ya, atau 2 marhalah. Ya, tapi kalau seseorang itu hanya perjalanannya dekat, umpamanya dari rumah kalian ke sekolah itu hanya berjarak 1 sampai 2 km, maka kalian tetap wajib melaksanakan puasa, ya. Karena itu syarat sah puasa ada 5, ya. Pertama, beragama Islam, yang kedua mukallaf, yang ketiga mampu, kemudian yang keempat sehat, yang kelima tidak dalam perjalanan. Oke, nah, sudah paham sampai sini? Nah, oke. Baik, anak-anak sekalian, kalau tadi kita sudah membahas tentang syarat sahnya puasa, sekarang kita Pak Guru akan membahas tentang yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Yang pertama adalah makan. Ya, makan adalah masuknya sesuatu ke dalam mulut kita dengan cara sengaja, ya. Kalau sengaja kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita, maka batal puasanya. Kecuali kalau sesuatu itu benda masuk ke mulut kita tidak disengaja. Umpamanya lagi naik motor, ya, kemudian ada benda masuk langsung ke mulut kita tidak disengaja dan kita lepain lagi itu, maka tidak batal puasanya. Yang kedua, yang membatalkan puasa adalah muntah, ya. Muntahnya juga muntah yang disengaja. Ya, contohnya apa? Ketika berpuasa, kita tidak boleh memasukkan benda-benda ke dalam mulut kita. Tiba-tiba iseng umpamanya kita korek-korek umpamanya mulut-mulut kita sehingga terasa tidak nyaman sehingga timbullah muntah, ya. Nah, muntah tersebut maka bisa membatalkan puasa, ya. Kemudian yang ketiga adalah hubungan badan atau hubungan antara seorang suami istri di siang hari. Ya, bersenang-senang antara suami istri di siang hari itu pun bisa membatalkan puasa. Nanti kamu akan paham nanti kalau sudah dewasa. Kemudian yang keempat adalah keluar sperma. Ya, keluar sperma tapi dengan cara disengaja. Ya, berbeda kalau kita bermimpi, ya. Ya, kalau mimpi kan kita nggak tahu lagi tidur siang tiba-tiba mimpi. Mimpi seperti orang dewasa melakukan sesuatu kemudian
kita bangunnya basah, nah itu beda ya. Tapi kalau keluar spermanya adalah disengaja ya, dengan melakukannya pakai benda atau sesuatu tertentu sehingga keluar, maka bisa membatalkan puasa kita. Kemudian yang kelima apalagi? Yang kelima yang membatalkan puasa adalah keluarnya darah haid atau nipas bagi wanita. Haid itu biasanya datang setiap sebulan sekali, dan nipas itu adalah darah yang keluar setelah wanita melahirkan. Ya, kenapa haid dan nipas ini bisa membatalkan puasa? Karena orang yang berpuasa itu harus suci, ya, suci dari hadas besar. Nah, kalau seorang itu keluar darah, maka dia dalam keadaan hadas besar. Maka saat itu juga ketika dia keluar haid, maka puasanya batal ya. Kemudian apalagi, nah yang keenam adalah gila. Apa itu gila? Gila itu adalah hilangnya akal ya, atau kita sebut dengan ayan ya. Umpamanya lagi berpuasa di siang hari, tiba-tiba kelejetan ya, kelenger, kalau bahasa ini kelenger apa ya, tiba-tiba hilang akalnya ya, sehingga kalau orang hilang akalnya ya tidak sadar. Nah di saat itu pula ketika dia sedang berpuasa, maka puasanya menjadi batal. Kemudian yang ketujuh apa? Yang ketujuh adalah murtad. Ya, pasti kalian sudah tahu dong apa itu murtad. Murtad itu adalah orang yang keluar dari Islam. Ya, ketika dia berpuasa, tiba-tiba dia tidak yakin bahwasanya Allah itu adalah sebagai Tuhan. Ya, dia malah yakin dengan benda yang lain, bahwa benda yang lain itu mempunyai kekuatan ya, atau benda yang lain itu lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang tersebut sudah dikatakan murtad. Nah, saat itu pula puasanya menjadi batal atau puasanya tidak sah. Oke, nah ya. Alhamdulillah hari ini kalian sudah paham syarat sahnya puasa dan yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan dengan informasi ilmu yang sudah diberikan ini kita bisa amalkan sehingga puasa kita menjadi puasa yang sempurna. Puasa kita di akhir Ramadan nanti menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya robbal alamin ya. Oke nak, sampai sini saja. Ketemu lagi nanti di channel berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan kalian mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.